Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang benar, Tuhan yang layak dipuji dan disembah, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini, di mana kami ada lagi karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tertulis demikian, bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak marah ketika ibunya memberikan nasihat supaya tidak terlalu lama bermain handphone. Fenomena seperti ini sering kali terjadi di mana-mana. Tapi anak yang baik, ketika dinasehati untuk tidak bermain handphone terlalu lama, akan menerima dengan hati yang rela. Sebuah nasihat yang sama akan diresponi berbeda tergantung dengan persepsi dan kerelaan hati. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan yang sama bisa dianggap sebagai firman Tuhan yang tidak baik bagi orang yang tidak mau menerimanya. Tapi sebaliknya firman Tuhan itu dipandang baik bagi orang yang selalu mengasihi Tuhan. Dalam Mika pasal 2 ayat 7 ini tertulis, bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Dalam zaman Nabi Mika, ada banyak orang yang berbuat seenaknya sendiri. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Dan itu sebabnya Nabi Mika menyampaikan firman Tuhan yang berisi tentang teguran dan hukuman yang akan terjadi kalau mereka terus-menerus hidup dalam dosa. Terhadap firman Tuhan dan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika, bangsa itu mengatakan janganlah mengucapkan nubuat. Mereka tidak mau Mika menyampaikan firman Tuhan. Mereka merasa pesan Tuhan terlalu keras, dan mereka menganggap Tuhan itu tidak sabar. Tapi di sini saudara kita mengerti, di ayat yang ke-7, bahwa masalahnya bukan pada firman Tuhan yang keras, tapi pada kehidupan orang-orang yang tidak mau mentaati Tuhan. Bagi orang yang benar, orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang dengar-dengaran, firman Tuhan itu adalah kekuatan, janji, penghiburan, dan sukacita. Tapi bagi orang-orang yang sedang berbuat dosa, yang tinggal dalam ketidakbenaran, yang tinggal dalam kejahatan, firman Tuhan akan terasa seperti sebuah serangan atau ancaman. Tidak heran ada orang yang tersinggung ketika mendengar firman Tuhan. Tapi ada orang yang tidak merasa tersinggung, tapi menerima firman itu dengan sukacita. Kalau kita tersinggung ketika mendengar firman Tuhan, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita sedang hidup dalam dosa. Mungkin kita sedang hidup dalam jalan-jalan yang menyimpang dari kebenaran. Tuhan itu panjang sabar. Dia sangat sabar terhadap kita manusia. Hukuman yang Tuhan izinkan terjadi karena pemberontakan dan dosa, kesalahan, bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak sabar, tapi itu adalah karena keadilannya yang membuatnya harus melawan kejahatan dan dosa, dan juga karena didikannya untuk membuat kita sadar dan kembali kepada jalan Tuhan.
Firman Tuhan pada dasarnya adalah baik. Firman Tuhan itu bertujuan menuntun kita untuk selalu ada dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan terasa tidak enak buat diri kita, dan kemudian kita menganggap firman Tuhan tidak baik buat diri kita, mungkin itu adalah karena diri kita yang sedang tidak berada dalam kebaikan dan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, koreksi diri kita. Kalau kita merasa terganggu atau tidak nyaman ketika membaca atau mendengar firman Tuhan, tanyakan pada diri kita, adakah bagian dari hidup kita yang sedang tidak lurus di hadapan Tuhan? Firman Tuhan menuntun kita kepada jalan kehidupan. Karena itu jangan menolak firman-Nya, tapi terimalah dengan hati yang bersukacita dan sikapi dengan ketaatan pada kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu dan ke dalam keberkatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sadari dan kami mengerti firman-Mu itu baik. Firman-Mu tidak jahat, tapi kamilah yang seringkali jahat di mata-Mu. Ampuni kami dan kuduskan kami. Bersihkan hati kami Tuhan, agar kami selalu bersukacita ketika menerima kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Sertai kami dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang sedang dalam persoalan diberikan jalan keluar, dan mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.